Dan biasanya itu dia langsung ada niat untuk membeli gitu, meskipun tidak hari itu gitu kan. Ini malah menjadi potensi gitu kan untuk kita tiap bulannya itu ya insya Allah gitu kan, untuk domba yang keluar itu selalu ada gitu kan dengan jumlah yang banyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Hiji TV nih teman-teman. Kali ini kita akan bikin konten sedikit berbeda nih di kandang pusat domba nih teman-teman. Kali ini kita akan interview seputar peternakan domba di pusat domba ini teman-teman. Nah, kali ini kita sudah bersama marketingnya di pusat domba nih, Mas Rey. Ya. Gimana kabarnya Mas Rey? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin untuk kali ini kita mau ngebahas seputar teknik marketingnya di pusat domba ini, Mas Rey. Sebelum itu, pertamanya mungkin harus tahu dulu profilnya pusat domba tuh kayak gimana tuh. Untuk pusat domba ini memang berdiri pada mulai tahun 2019-an dengan nama awal itu di Serba Organic Farm gitu kan. Kemudian baru di tahun 2023 awal itu kita mulai masukkan domba-domba unggul gitu dari luar negeri, dari impor gitu kan. Kita masukkan Doper Full Blood, kemudian Sulfo, kemudian Awasi juga. Nah, pada tahun 2024 awal itu baru berganti nama menjadi pusat domba gitu. Nah, untuk sekarang di kandang pusat domba tuh dombanya jadi apa aja tuh Mas Rey? Untuk sekarang itu paling banyak kita ada di Dorper, kemudian Cross Texel, kemudian Awasi, Sulfok, Merino pun juga ada gitu. Selain domba juga kita ada kambing dan lain-lain gitu kan. Dan untuk jumlahnya saat ini tuh ada populasi berapa ekor nih Mas Rey? Untuk jumlah sekarang mungkin hampir 1000 ekor sih. Kita ditotalkan semuanya gitu di pusat domba ini. Nah, domba sebanyak itu apakah sulit untuk penjualannya, di teknik marketingnya untuk penjualannya tuh di seperti apa gitu Mas Rey? Nah, untuk penjualan itu memang alhamdulillah gitu kan, dengan domba sebanyak ini malah menjadi potensi gitu kan untuk kita. Jadi setiap bulannya itu ya insya Allah gitu kan untuk domba yang keluar itu selalu ada gitu kan dengan jumlah yang banyak lah. Nah, dari domba sebanyak itu ada beberapa orang yang beranggapan banyak domba tapi jualnya susah. Nah, kalau di sini nih kalau boleh tahu teknik pemasaran marketingnya tuh kayak gimana tuh? Mau di online-nya, mau di offline tuh kayak gimana tuh Mas Rey? Oh ya, mungkin ada yang beranggapan takut gitu kan kalau misalkan terlalu banyak dombanya susah menjual gitu kan. Iya. Justru kalau di kami itu merupakan salah satu kelebihan gitu kan menurut kami. Jadi yang pertama itu memang untuk mengenalkan farm dulu ya. Kita branding peternakan dulu. Itu kita menggunakan ya media sosial gitu kan, seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook gitu. Kita perkenalkan dulu farmnya, menjaga reputasi nama baik farmnya. Nah, barulah di situ kita mulai gitu menawarkan produk domba kita gitu kan. Setelah itu barulah nanti biasanya akan ada beberapa pesan yang masuk. Nah, itu harus di manajemen dengan sebaik mungkin gitu kan, karena entah itu sekadar orang yang bertanya atau hanya ingin tahu gitu kan, itu harus kita layani dengan baik, karena dari sana kita bisa mendapatkan relasi gitu, relasi untuk mungkin kalau misalkan yang awalnya tanya-tanya nanti bisalah untuk jadi pembeli gitu kan. Iya. Gitu. Nah, setelah di online itu kita sudah cukup terkenal, biasanya nanti mulai banyak lah yang ingin main ke kandang gitu kan.
Nah, dari sana kita buka peternakan kita untuk dikunjungi oleh umum gitu kan. Itu bebas kita, intinya tidak harus beli ke sini gitu kan. Bisa aja hanya sekedar main atau tanya-tanya atau mau belajar ternak itu pasti kita layani lah insya Allah gitu kan ke sini. Nah, dari sana biasanya orang yang awal niatnya hanya untuk belajar, hanya untuk melihat caranya beternak, itu suka minta tips cara pemilihan domba yang baik itu bagaimana, kemudian bibit yang cocok ini untuk peternakannya apa sih gitu kan. Biasanya kalau kita rekomendasikan itu sesuai dengan tujuan peternakannya dan juga budgetnya gitu kan. Iya. Misal pasarnya itu membuka peternakan untuk kurban gitu kan. Oh, berarti kita harus memilihkan sesuai domba-domba yang populer untuk kurban di daerah tersebut, misalkan untuk Jawa Barat gitu. Biasanya kita rekomendasikan untuk domba-domba yang bertanduk. Atau misalkan untuk breeding. Untuk breeding itu biasanya kita rekomendasikan ya beberapa domba Texel. Ininya banyak lah, pasti kita rekomendasikan domba-domba yang bagus. Nah, setelah direkomendasikan biasanya itu dia langsung ada niat untuk membeli gitu, meskipun tidak hari itu gitu kan. Nah, karena sudah teredukasi, biasanya para pengunjung yang datang itu ya kalau perlu domba mungkin akhirnya ya beli juga di kita gitu sih. Customer yang beli ke pusat domba tuh agar tetap bertahan dan kembali lagi terus berlangganan tuh kayak gimana tuh Mas Rene? Untuk itu ya pasti kita mengutamakan dulu kualitas gitu kan, kepuasan. Yang pertama sih cara kita memasarkan itu yang terpenting adalah kejujuran gitu. Kejujuran misalkan namanya kita jual domba buntingan itu biasanya ada yang mau request gitu, mau buntingannya sama domba apa, nah itu dorper atau sukok atau asli. Tapi kenyataannya gitu kan di kita ini mungkin yang kita hadapi sekarang itu banyak yang terjadi buntingan random. Kita nggak tahu nih hamilnya oleh domba apa, yaitu pasti kita akan jelaskan ke konsumen gitu. Begitu juga untuk domba-domba lainnya seperti domba dorper mungkin ya. Kalau kita nggak berani klaim misalkan domba kita paling bagus atau domba kita paling unggul, yaitu monggo saja gitu kan, dilihat sendiri gitu untuk kualitasnya, beratnya, kemudian bentuk bodinya dan lain-lain, itu kita serahkan ke konsumen gitu kan. Jadi yang utamanya kita jujur. Yang kedua itu memang dari segi harga juga kita ibaratnya nggak terlalu tinggi juga sih ya kalau mungkin di pasaran gitu. Untuk harga kita kasih transparansi gitu, tidak ada misalkan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu. Kalau misalkan ada yang kontak ya kita jelaskan harga segitu. Tidak ada misalkan kita beda-bedakan customer yang ini A dapat sekian, yang B dapat sekian. Paling yang membedakan itu ya dari jenis domba. Kemudian kalaupun kita diskon itu tergantung dari misalkan banyaknya jumlah order gitu. Jadi utamanya adalah pertama kejujuran dan kedua kualitas. Kita kalau misalkan domba sakit, punya riwayat sakit atau cacat itu kita berikan. Jadi janganlah kita berikan customer. Nah, setelah itu banyak yang tanya nih dari teman-teman, biasanya bertanya masalah kemitraan ini nih. Di berbagai peternakan biasanya menerima kemitraan. Nah, kalau di pusat domba tuh kayak gimana? Iya, banyak yang tanya juga ke kami gitu kan mengenai sistem kemitraan. Misalkan ada yang minta beli domba buntingan dari kita, kemudian setelah lahir anaknya dikembalikan lagi kepada pusat domba gitu kan, paling kira dijual lagi. Contohnya seperti itulah kebanyakan di kemitraan. Tapi untuk saat ini sih kita memang belum ada kemitraan seperti itu gitu.
Mungkin kenapa ada banyak pertanyaan seperti itu yang pertama ya kekhawatiran ya. Dari kekhawatiran para peternak pemula gitu kan. Biasanya yang takut misalkan setelah beli domba dari kita, dia ternak, kemudian setelah banyak itu susah menjual gitu kan. Bingung gitu ya. Ya sebetulnya yang saya bilang tadi gitu, kita untuk menjual itu sebetulnya nggak perlu takut lah, nggak perlu takut. Asalkan kita punya kualitas, kemudian kita jujur, kemudian harga bersaing lah intinya. Makanya setiap ya apa yang datang ke sini itu biasanya untuk peternak pemula kita edukasi gitu kan. Minimal untuk bermain di awal itu jangan menggunakan domba-domba mainstream gitu, domba-domba dasar itu, basic lah seperti domba-domba lokal, garutan, priangan. Bukannya jelek ya, tapi sepertinya untuk seri itu biasanya lebih di atasnya gitu kan. Untuk penjualan lebih menarik lah. Kalau misalkan kita bisa jual domba seri cross atau F dengan harga yang sama dengan domba-domba lokal, mungkin itu bisa jadi suatu daya tarik, suatu daya tarik. Juga pasti untuk promosi kita ajarkan juga lah, untuk misalkan setelah dombanya banyak atau gimana, pasti kita beri tips juga kalau melalui medsos atau grup WhatsApp gitu kan. Juga paling akan kita bantu untuk relasinya gitu. Kalau kita kan nggak nerima pembelian kembali, tapi misalkan ingin menjual barangnya kebetulan di kita nggak ada misalkan, itu pasti kita bantu jualkan, itu bantu carikan relasi, atau kita berikan nomor-nomor yang biasa penampung lah, ibaratnya penampung bandar lah, itu biasanya lebih cepat. Untuk selama ini marketing gitu untuk kendalanya tuh kayak gimana tuh? Untuk kendala sih banyak ya, bermacam-macam gitu kan. Yang perlu digarisbawahi juga, kita ini kan belum lama lah peternakan yang masih terbilang baru gitu kan. Tapi dengan populasi yang sebanyak ini, yang pertama memang kita masih banyak evaluasi lah, evaluasi di manajemen kandang. Yang kedua paling banyak itu adalah biasanya kendala itu di domba impor gitu, kan domba-domba dorper gitu. Itu memang lebih rumit lah gitu untuk spesifikasi, karena setiap customer itu punya standar atau idealismenya masing-masing. Misalkan dari peternak A itu banyaknya dia mintanya yang bobotnya asatra, ada juga yang mintanya tinggi atau panjangnya itu sesuai, ya itu kita layani gitu, tetap kita layani dengan sesuai permintaannya, entah itu mau ditimbangkan beratnya atau mau diukur panjangnya gitu. Tapi memang beberapa sih ada saja gitu kendalanya, misalnya sampai itu ada penyusutan berat, atau misalkan tingginya panjangnya berkurang mungkin dalam jadi ada beberapa kesalahpahaman mungkin dalam tapi ya alhamdulillahnya, intinya setiap permasalahan pasti ada banyak, cuman ya kalau di garis bawah itu adalah bagaimana cara kita penyelesaiannya, jangan sampai tidak ada penyelesaiannya. Kalau di kami misalkan domba tidak sesuai atau tidak sesuai kesepakatan, ya itu bisa diberikan saat itu juga, saat ada. Nah, untuk masalah pengiriman tuh kayak gimana nih? Lebih enaknya kayak gimana gitu kalau di pusat domba sendiri? Oh ya, masalah pengiriman juga memang kadang menjadi kendala gitu kan. Untuk pengiriman ini kita ada jasa ekspedisi gitu kan, rekanan lah. Kita menggunakan jasa ekspedisi pihak ketiga. Mungkin buat yang belum tahu ya, untuk Pulau Jawa ini banyak gitu ekspedisi pengantar ternak seperti domba, kambing gitu kan. Itu ekspedisi massal. Jadi domba kita itu akan dikirim bersama domba-domba dari
peternakan lain sesuai rute yang dilintasi oleh ekspedisi tersebut gitu. Kendalanya biasanya ya itu mungkin agak lama gitu kan, nggak direct pengiriman. Biasanya ya itu terjadi kesalahpahaman di situ juga gitu. Cuman untuk antisipasinya sih setiap domba yang kita kirim itu pasti kita suntik dulu gitu kan, suntik vitamin seperti jurusan TP. Nah, khusus untuk dorper full blood atau domba-domba impor dengan kuantiti yang banyak itu biasanya kita menggunakan armada pribadi gitu. Nah, buat para peternak mungkin yang berpemula ini, misalkan bingung hanya menjual 1 ekor atau 2 ekor gitu keluar kota. Nah, untuk sekarang ini sebetulnya banyak kok kalau misalkan dicari tahu gitu kan di Facebook atau di grup WhatsApp, bisa ditanya saja gitu jasa ekspedisi yang rekomendasi lah gitu kan. Banyak kok, mungkin jadwalnya juga nggak terlalu lama sih, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, itu pasti udah dijemput. Tips sama sarannya buat kita semua, mungkin para peternak pemula yang sama-sama belajar lah gitu untuk di dunia marketing tuh, tips sama sarannya tuh kayak gimana maksudnya? Nah, intinya buat yang baru akan memulai peternakan gitu kan, jangan takut lah, jangan takut gimana ngejualnya gitu kan. Beternak aja lah dulu gitu, jalani aja dulu. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau dombanya bagus, penjualannya gampang kok gitu kan. Zaman sekarang kan nggak kayak dulu gitu kan. Sekarang media sudah canggih. Kita 1 kali share aja, mungkin seluruh Indonesia bisa melihat domba kita. Yang kedua, untuk pemasaran, saran dari kami sih bangun relasi lah dengan para YouTuber seperti GTP ini mungkin. Karena sedikit banyaknya video yang diupload dari YouTube teman-teman YouTuber itu membantu juga dalam mempromosikan usaha kita. Lalu dari cara penjualan, yang pertama memang mengutamakan kualitas, kemudian kejujuran, dan juga harga yang bersaing lah gitu kan. Jangan misalkan terlalu tinggi atau terlalu rendah juga sebetulnya tidak baik sih, karena itu akan merusak harga pasar rekan-rekan yang lain. Jadi relasi antara sama peternak pun itu ya tetap terjaga. Jadi bangun relasi, jual dengan jujur, dengan kualitas, dan mulai beternak, jangan takut gitu. Intinya jangan takut memulai ya. Ya, jangan. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini sekian saja Mas Roy ya. Siap. Nah, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu nih buat kita semua. Ya. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan di komen juga bila ada pertanyaan. Insya Allah kita jawab. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.